kereta jarak jauh. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ditobruk sama kereta jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa rekan media sosialku, teman-teman YouTube, rekan YouTube, pemirsa. Di sini saya akan menceritakan tentang kereta yang kecelakaan kemarin ya. Kan saya tadi sudah menulis surat kan. Nah, itu saya menulis kata-kata semangat untuk para pencari nafkah dan terutama pada pencari nafkah yang menggunakan jasa komuter lain. Di atas itu jangan takut naik kereta, kata saya kan. Itu dengan kata senyuman, tadi saya lupa. Pemirsa, jangan takut naik kereta, karena musibah itu hanyalah kejadian itu di Bekasi Timur itu hanyalah musibah. Musibah itu akan datang kapan saja. Jadi jangan takut naik kereta ya, teman-teman pemirsa, rekan-rekan YouTubeku. Di Quran menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu yang terjadi di Bekasi Timur itu kecelakaan maut antara dua kereta itu, pemirsa, itu salah teknis ya, kesalahan sinyal. Saya juga setuju sih menyalahkan sinyal itu ya. Kenapa bisa sinyal itu beda satu dengan yang satu lagi beda. Ini sinyal, misalkan ini sinyal merah di depan, sinyal di tengah kuning, sinyal di belakang hijau. Kok bisa kayak gitu? Biasanya kalau tiga-tiga itu beraturan loh sinyalnya. Kalau satu merah semuanya merah. Jadi bisa berhenti semua kereta yang ada ke depan. Ini kenapa bisa gak beraturan sinyalnya, Pak? Pada petugas PPKA dan petugas stasiun komuter lain, kali jangan ceroboh ya Pak, maaf. Itu sinyal harus diperiksa setiap bulan saya inginnya. Jangan setiap tahun, setiap bulan atau setiap minggu diperiksa rutin itu sinyalnya berjalan dengan baik atau tidak. Karena saya anak kereta, saya nyukai kereta, mesin juga saya suka. Kereta apa aja saya suka. Itu saya juga mengetahui sinyal itu karena saya dulu pas kelas 10 mempelajari ilmu fisika itu ya, tentang sinyal. Ya, dan itu juga masuk ke kategori matematika. Kenapa saya masuk IPS? Karena saya pengen masuk IPS. Kenapa saya sangat menyukai fisika juga, bukan masuk IPAS? Nah, itu juga bingung saya pengennya masuk IPAS juga, tapi saya pengen juga masuk IPS, tapi sudah masuk IPS saja lah. Tapi sejak itu saya sangat menyukai fisika itu, mengetahui mempelajari lebih dalam tentang sinyal-sinyal itu. Menurut ilmu fisika itu sinyal itu harus beraturan loh. Tidak beraturan bahaya. Bisa melibatkan kecelakaan seperti di stasiun Bekasi Timur kemarin. Di sini saya juga mengucapkan turut berduka cita dan menelan korban lebih banyak, terutama kepada rekan-rekan Kompas TV yang telah menjadi korban meninggal dalam kecelakaan tragedi Bekasi Timur. Dan ini juga saya menuliskan surat itu bukan hanya untuk itu aja, tapi saya untuk menyemangati para pekerja di wilayah stasiun dan para pencari nafkah lainnya yang menggunakan jasa komuter lain. Mohon ya para petugas, setiap bulan atau setiap minggu periksalah. Kalau enggak, lebih bagusnya setiap minggu sih, atau enggak setiap hari sih, periksa itu sinyal beraturan atau tidak. Di stasiun lain mah saya dengar mah nggak pernah kayak gitu loh. Cuma Bekasi Timur ini aja yang aneh sinyalnya.
sinyalnya nggak beraturan. Maaf, saya minta maaf ini mengatakan ini semua. Karena saya mengatakan ini semua mengetahui tentang sinyal-sinyal itu semua. Kalau sinyal itu nggak beraturan ya terjadi lagi nanti kecelakaan seperti tragedi Bekasi Timur. Dah dulu tragedi Bintaro, sekarang tragedi Bekasi Timur. Di situ lagi deket dengan sama sepupu saya, namanya John Gumbas, ya, anak dari kakaknya ibu saya yang kerja di Malaysia. Dia tinggal di Bekasi Timur, deket dengan stasiun gitu ya. Kasihan banget guys, teman-teman. Para pencari nafkah tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah separuhnya ke alam surga, ke alam akhirat. Di sini saya hanya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita kepada korban yang meninggal. Sekarang sih katanya udah nambah 16 orang ya, satu orang meninggal ya. Kemarin udah 15. Sekarang satu orang lagi nambah jadi 16. Di beritanya kan baca saya di Instagram. Kalian bisa baca sendirilah ke Instagram. Kalau nggak salah medianya teh Metro TV ya, katanya. Ya. Yang menyebarkan ini semua. Dan ini semua hanyalah. Tapi saya yang anehnya kok antara tiga kereta kecelakaan. Yang pertama kereta Cina menabrak taksi. Kereta Cinanya baik-baik aja loh, nggak ada rusak, masih baru kelihatannya. Yang ringsek hanyalah mobil taksi itu aja. Yang kedua, ini kecelakaan parah ini. Kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain Cikarang. Itu saya dari gambarnya itu saya pernah naik kereta itu loh, pemirsa. Kalau nggak salah terakhir itu pas apa ya? Tahun kemarin kalau nggak salah ya, tahun 2000 berapa? 25 bulan berapa ya? Kalau nggak salah April juga sih ya, kayaknya April juga pernah menggunakan jasa itu. Untuk ke mana ya? Ke Manggarai untuk gunakan jasa dari Bogor. Itu kan keretanya dari Bogor kan saya dengar kan menggunakan ke transit Manggarai. Habis itu saya menggunakan kereta lain lagi untuk menuju stasiun Klender Baru, ke rumah sepupu saya yang di Jakarta. Nah guys, pemirsa, saya turut prihatin semua. Kenapa hanya kereta Argo Bromo Anggrek aja yang nggak rusak? Masih utuh loh saya lihat. Nggak ada ringsek di gerbong masinis, nggak ada yang pecah. Palingan cuma kacanya aja yang pecah. Kabinnya nggak ada yang rusak. Utuh, masih utuh. Seperti semula. Gerbong penumpang Bromo Anggrek masih utuh. Yang ringsek hanyalah kereta komuter lain, pemirsa. Seluruhnya itu. Apalagi gerbong wanita. Tapi kata menteri sih akan dipindahin gerbong wanita itu ke tengah. Saya setuju. Saya nggak mau ada lagi korban itu perempuan. Karena kasihan. Karena pejuang pencari nafkah juga itu perempuan itu, pencari nafkah yang perempuan pencari nafkah itu kasihan loh. Harusnya mencari nafkah itu laki-laki, kok ini perempuan. Tapi tidak masalah sama saya. Kayaknya belum nikah itu ya kayaknya. Para pencari nafkah, wanita pencari nafkah, kasihan. Gerbongnya di dekat masinis dan di dekat CSOT di belakang. Saya pengennya di tengah, kasihan. Gak mau ada korban itu perempuan lagi. Gak mau. Apalagi laki-laki. Saya juga sih gak mau korban juga laki-laki. Tapi lebih adil perempuan di tengah. Setuju banget saya.
100% saya menggunakan itu. Gerbong wanita dipindahkan ke tengah. Setuju banget kata Bu Menteri itu. Nanti saya ingin bertemu dengan Bu Menteri itulah. Halo, lain kali bisa. Kapan? Nanti tahun depan atau kapan lah. Pengen mengucapkan. Saya setuju Ibu dengan banding itu Bu. Gerbong wanita itu di tengah. Setuju. Karena nggak mau ada lagi korban perempuan. Apalagi ya diceritakan sih dari video itu kecelakaan yang nggak utuh itu kereta berumah anggrek, kereta api doang. Kereta listrik rusak parah pemirsa sampai gerbong masinis. Entah komuter lain itu masinisnya utuh atau tidak ya. Semoga aja selamat sih. Diceritakan hanya berumah anggrek masinisnya masih selamat. Ya selamat di mana, orang gerbongnya juga masih utuh dikeluarin dari dalam komuter lain. Masukkan ke dalam komuter lain kan, yang berumah anggrek itu nabrak sampai masuk ke motor lain, nabraknya kasihan ya. Semoga aja masinis komuter lain dan berumah anggrek selamat, amin ya rabbal alamin. Sekian video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah nonton. Kalian wajib komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dan segala